Pemirsa, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia dipandang kalangan pengamat ekonomi karena adanya pemulihan di beberapa. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang di bulan Agustus 2023. Jumlah pengangguran ini turun 500. Badan Pusat Statistik mencatatkan jumlah pengangguran di Indonesia 7,47 juta per Agustus 2024. Krisis pengangguran di Indonesia, antara mimpi dan realita. Halo guys, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Mungkin kamu, atau teman kamu, atau bahkan keluarga kamu sedang mengalaminya sekarang. Yap, kita akan membahas tentang pengangguran dan sulitnya mencari kerja di Indonesia. Tapi tenang, video ini bukan cuma bakal ngebahas masalahnya aja, tapi kita akan eksplor bareng-bareng solusinya. So, grab your snack dan mari kita mulai. Fakta mengejutkan tentang pengangguran di Indonesia. Guys, coba tebak berapa jumlah pengangguran di Indonesia saat ini? Menurut data BPS per Agustus tahun 2023, ada sekitar 8,4 juta orang pengangguran di Indonesia. Dan yang bikin miris, hampir 60% dari mereka adalah anak muda seperti kita, dengan rentang usia 15 sampai 29 tahun. Bahkan yang lebih mencengangkan, 25% dari pengangguran tersebut adalah lulusan perguruan tinggi. Bayangin deh, udah kuliah 4 tahun, habis puluhan juta, masih belum dapat kerja juga. Nyesek kan? Kenapa sih? Kok susah banget cari kerja? Pertama, ketidaksesuaian skill dengan kebutuhan industri. Guys, ini nih masalah klasik yang masih aja terjadi. Banyak perusahaan yang bilang susah cari karyawan yang cocok. Tapi di sisi lain, banyak pencari kerja yang bilang susah dapat kerja. Kayak jodoh yang gak ketemu-ketemu gitu deh. Contohnya nih, sekarang perusahaan butuh orang yang ngerti data analisis digital marketing atau artificial intelligence. Tapi kebanyakan lulusan kita masih fokus sama skill tradisional yang demand-nya udah menurun. Kedua, kompetisi yang makin gila-gilaan. Bayangin aja, untuk satu lowongan kerja entry level, bisa ada ratusan bahkan ribuan pelamar. Belum lagi sekarang kita harus bersaing sama artificial intelligence dan otomasi. Menurut laporan McKinsey, sekitar 23% pekerjaan di Indonesia berpotensi tergantikan oleh otomasi dalam 10 tahun dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja formal di Indonesia hanya sekitar 2-3 per tahun. Sementara angkatan kerja baru yang masuk ke pasar bertambah sekitar 4-5 per tahun. Gapnya gede banget kan? Keempat, pendidikan yang kurang relevan. Banyak universitas yang masih menggunakan kurikulum jadul yang nggak update sama kebutuhan industri. Akibatnya, lulusan kita jadi kurang kompetitif di pasar kerja. Dampak pengangguran yang bikin miris. Pertama, dampak mental health. Depresi dan anxiety meningkat. Kehilangan kepercayaan diri. Stres berkelanjutan. Kedua, dampak sosial. Meningkatnya angka kriminalitas. Ketergantungan pada keluarga. Konflik sosial, penundaan pernikahan. Ketiga, dampak ekonomi, menurunnya daya beli, meningkatnya kemiskinan, beban ekonomi keluarga bertambah, ketimpangan sosial makin lebar.